Cafe Kultum tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia Cafe Kultum? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Alhamdulillah, hari ini Cafe Kultum kedatangan tamu istimewa. Langsung saya impor dari Medan. Ustadz Fauzi. Ustadz Fauzi ini dulu RW di lingkungan kami. Jadi mohon maaf nih sahabat setia Cafe Kultum. Mohon maaf juga Ustadz kalau nanti keceplosan manggilnya Wak W. Atau manggilnya gimana sih We? Ya, mohon maaf sebelumnya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Ustadz. Amin. Gini Ustadz, langsung aja. Kadang ya kita itu suka candaan ya sama teman. Tenang bro, yang penting udah niat. Inna a'malu biniat. Nah, meskipun kita belum melakukan kebaikan nih bro, yang penting kita udah niat, udah dapat pahala nih. Waduh, tahu gitu mah kita niat aja terus, nggak usah melakukan. Nah, kira-kira bener nggak sih Ustadz kayak gitu? Ini jadi rancu juga di otak saya yang cuman Pentium 2 gitu loh. Kira-kira gitu Ustadz. Iya. Coba. Oke. Monggo. Baik, sahabat setia semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Jadi pertama-tama saya ucapin terima kasih nih ke Bos Erik. Saya biasanya manggilnya Bos Erik gitu ya. Juga saya bukan bos. Jadi memang posisinya kalau saya bilang dakwah lebih sering saya lakukan modelnya seperti ini, santai. Makanya mohon maaf sebelumnya kalau pakaian saya kayak begini, outfitnya ya mudah-mudahan sih tidak dalam su'ul adab ya, dalam artian untuk tidak merendahkan nilai dakwahnya itu sendiri, tapi memang kontennya kita bahasanya juga kafe gitu ya. Jadi memang dakwahnya saya lebih senang dari warung kopi ke warung kopi gitu, ngobrol gitu, lebih enak karena saya juga nggak peduli mau dipanggil Ustadz, mau dipanggil apa gitu, bahkan panggil RW. Bahkan panggil RW di get kontak saya aja udah beberapa ada yang manggil Kiai. Saya bilang wah kacau juga nih. Kalau Kiai itu syaratnya udah punya pesantren gitu ya. Belum punya pesantren, belum punya apa. Dan harus punya anak udah agak gede biar bisa dipanggil Gus. Nah, jadi posisinya itu saya cuma seorang santri yang ingin kalau dari abuya saya bahasanya ya kalau mau pinter yang ngajar gitu, istilahnya belajar sambil mengajar. Makanya apa yang saya sampaikan belum tentu benar gitu, tapi bisa jadi juga salah gitu. Apa yang saya sampaikan di sini bukan juga berarti saya lebih daripada sahabat setia semuanya, tapi mudah-mudahan ini bisa sedikit mencerahkan terkait dengan materi yang kita mau bawain hari ini. Materinya sih sebenarnya sederhana, tapi ini yang paling utama. Jadi kalau tadi dibilang Bos Erik tuh innamal amalu binniyat. Nah, ini udah niat duluan sih yang penting. Pertanyaannya niat itu apa? Betul. Ya kan, niat itu apa? Sekarang kasih contoh lagi ya. Ini saya punya 100.000 ya. Kalau saya kasih cuma-cuma Bos Erik mau nggak? Mau lah. Mau. Gimana nggak mau? Mau. Uang haram aja saya mau, apalagi uang halal. Mau lah. Oke. Kalau gitu saya masukin lagi. Lah gimana masukin? Jadi kenapa? Karena kalau menurut kitab Safinatun Najah itu dikatakan ma ma'na niyah, apa itu niat? Niat itu qasdu syai'in. Qasdu syai'in, menyegerakan sesuatu. Oh, ya, tahu gitu langsung ambil lah dia. Ya, muqtarinan bi fi'alihi, dibarengi sama perbuatannya. Ya, mahalluha fil qalbi, tempatnya dalam hati, wa talaffuzu sunnah, diucapkannya sunnah. Nah, makanya kalau kita ngomongin mau sholat, niatnya pas kapan? Pas mau sholat setelah takbiratul ihram. Pas takbiratul ihramnya. Pas takbiratul ihram. Pas Allahu Akbar dalam hatinya tuh niat. Gitu. Memang
Kalau terhadap puasa itu beda lagi Betul. hukumnya ya. Tapi kalau untuk yang semua-muanya itu selalu dibarengi dengan perbuatannya. Makanya contoh, kalau ada orang bilang anekdotnya bahasanya yang penting niatnya. Gue mau Betul. niat sholat. Tahu-tahu niat sholat tapi sambil rebahan tidur gitu. Udah dibilang sholat? Belum sih. Nah, ya belum kan. Makanya niat itu harus dibarengi sama perbuatannya. Perbuatan. Jadi ada bahasa kalau niat baik walaupun belum kejadian udah dihitung pahala. Wah. Tapi kalau niat jahat belum kejadian belum dihitung dosa. Gitu. Iya, kadang kayak gitu sih. Nah, enggak gitu. Ya kalau menurut kitab Safinah Menurut Tata otak-otak saya ini, ya kan, yang penting mah udah niat dah, tenang aja bro, udah dapat pahala nih. Antara rancu juga sih, kan kita belum lakukan ya. Iya. Gitu sih, belum Jadi kalau belum dilakukan, belum dibarengi sama perbuatannya, ya nggak ada nilainya apa-apa, hanya Betul. sebatas keinginan saja, gitu. Berarti kalau samanya niat baik pun, ntar nih kalau masjid nih, ya kan, masjid ini tanah mau dibangun masjid, ya kan, gua sumbang dah semen 10 sak, udah dibangun tapi kagak dijalanin semen 10 saknya, nggak dapat pahala ya. Nggak dapat apa-apa, nggak dapat Betul. apa-apa. Sama kalau ngomongin kayak begitu, nah ini ada apa ya? Ada sebuah hadis dalam kitab Ta'limut Ta'alim itu, kam min amalin yatasawwaru min amalil akhirah summa yasiru min amalid dunya bihusnin kam min amalin yatasawwaru min amalid dunya summa yasiru min amalil akhirah bihusnin niyah ya. Wa kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah summa yasiru min amalid dunya bisu'in niyah. Jadi banyak amal-amal atau perbuatan yang sifatnya itu dunia tapi berubah menjadi pahalanya akhirat, jadi dapat dunia akhirat cuma gara-gara niatnya. Tapi banyak juga ya pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu nilainya pahalanya akhirat tapi nggak dapat apa-apa. berubah jadi amalan dunia saja, cuman kena capeknya doang cuma gara-gara niatnya, karena kejelekan niatnya. Contohnya, Contohnya begini. Jadi misalnya kita kerja itu dunia apa akhirat? Dunia. Tapi di kerja itu satu kita untuk memenuhi nafkah kita terhadap istri, itu kan wajib. Wajib. Ya kan? Lalu yang kedua bahasanya ada niat di sana biar kita dapat uang banyak, biar bisa nabung, pengen pergi naik haji atau umroh. Betul. Itu yang tadinya buat dunia berubah jadi akhirat cuma gara-gara niatnya begitu. Kalau dilakukan, Ya jelas kan kerja. Kan tadi ngomong kerja. Nah, tapi umrohnya belum dilakukan baru nabung seumpama. Tapi kan niatnya kerja. Niatnya kerja bukan niatnya umroh. Oh iya, pertama niatnya kerja. Betul. Biar bisa umroh. Bukan niatnya umroh. Oh iya. Nah, nanti itu gue bahas lagi tuh, ada lanjutan lagi. Nah, kebalikannya sama aja kalau kita sebenarnya pahalanya akhirat. Contoh banyak banget sekarang nih. Apalagi ntar mau pemilu lah ya. Yang namanya ngasih sumbangan segala macam itu kan amalnya sebenarnya akhirat, sedekah. Betul. Tapi di situ dikasih foto, dikasih stempel buat pamor. Nah, buat pamor. Ya nilai akhiratnya udah nggak ada karena niatnya dia memang sebenarnya untuk publikasi kan. Jadi hanya ibadah dunia. Dapatnya di dunia saja gitu. Oh begitu kira-kira sahabat Cafe Kultum. Saya aja baru ngerti. Oke, benar. Jadi kadang niatnya dunia bisa jadi akhirat. Ya kan? Harusnya itu adalah ibadah untuk akhirat, bisa jadi hanya untuk dapat dunia. Betul. Dan ini ada lagi ngomongnya kalau yang tadi bahasanya itu hati-hati kalau melakukan sesuatu. Maksudnya niatnya ini niat terhadap orang lain. Ya. Contoh misalnya ada niatan ya gue nggak ngomong kondisi politik ya, takutnya disambutin sama politik. Cuma mungkin ada korelasinya ke sana. Sengaja menjebloskan seseorang ya, niatnya itu udah niat jelek. Misalnya ya kita ngomong di lingkungan kita aja deh. Mengalahkan
lawan. Bukan, nggak gitu justru. Justru Kita nggak ngomong gitu. di lingkungan kita deh, RT misalnya, pemilihan RT. Betul. Kadang-kadang nih ada niatan jelek ya dari orang. Boleh biar aja dia jadi RT gitu kan atau RW. Biar puyang sekalian. Biar puyang sekalian. Heeh. Tiba-tiba orang yang kepilih biasa-biasa aja tuh karena apa? Nah. Niatnya orang yang dipilih itu ya lillahi ta'ala Betul. bekerja untuk itu, tapi niatnya orang lain yang Nah. mencalonkan dia itu jelek. Nah, suatu saat mungkin bisa berbalik ke dirinya, bukan ke orang yang diniat. Kan tujuannya bukan dia, Betul. ke dirinya sendiri. Itu banyak we di pekerjaan. Nah, Baru kepikiran kalau ternyata seperti itu seperti juga. itu. Bener. Banyak di pekerjaan dah, biarin aja dia jadi leader ya kan. Biar ngerasain Pusing sekalian. Nah, Ternyata setelah dia jadi leader malah bagus. Nah, udah gitu nanti suatu saat mungkin dia naik karirnya lebih tinggi lagi. Kitanya yang meniatkan dia terus tiba-tiba kita terpilih jadi leader gitu ya. Yang pusing kita justru. Kita yang ngerasain pusingnya. Lah, tahu gitu mah gua aja yang maju. Gitu. Itu bagian dari niat juga Ya. ya. Jadi berbalik. Berbalik. Bener we. Kadang hal-hal seperti itu banyak kok dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dalam dunia pekerjaan yang lumayan runyem yang katanya 2023 mau menghadapi resesi ya kan. Enggak, Indonesia enggak. Semoga enggak ya, we. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak, Insya Allah amin. Ya kan amin. Nah, kadang memang hal seperti itu banyak ya kan. Nah, saya malah baru tahu ternyata hal-hal seperti itu juga bagian dari niat. Ya. Betul sekali, we. Nah, ini saya keceplosan nih manggil Nggak apa-apa, Sorry, santai aja. Ustaz. Nah, gini, Tat. Oke lah, kita itu niat harus segera dilakukan, ya kan? Nah, boleh nggak seumpama nih, kita niat kayak tadi nih, seumpamanya umroh, ya kan? Saya niat nabung untuk umroh, ya kan? Ternyata sebelum tabungan itu terpenuhi, kita sudah dipanggil, ya kan? Sudah dipanggil Allah. Itu dapat pahala nggak? Kalau bahasa ngomong kayak gitu, nah ini sering banget ya. Kalau kita yang menjustifikasi seolah-olah kita mendahului Tuhan, itu hak prerogatifnya Allah kok menentukan ada pahalanya atau tidak. Tapi secara hukumnya itu sudah ada pahalanya karena kita sudah meniatkan dan sudah dilaksanakan niat nabung buat umroh. Tapi kan belum umroh, we. Belum umroh, tapi kan tabungannya sudah dikumpulkan. Sudah Kan? Ya, pahalanya insya Allah mudah-mudahan ini sudah dihitung seperti umroh. Kenapa? Karena sudah dilakukan. Beda halnya misalnya, nanti niat nabung buat umroh, tapi nggak ditabung-tabung, duitnya nggak dimasuk-masukin. Ya itu belum kejadian gitu loh. Berarti yang penting ada perkara yang harus kita Dilakukan. jalankan dulu ya. Iya. Setelah niat ya. Setelah niat. Betul. Jadi jangan cuma niat itu hanya dalam hati, dalam lisan. Iya. Lisan itu sunnah ya. Lisan sunnah. Lisan sunnah, dalam hati dilisankan itu sunnah, ya kan? Tapi kagak ada perkara yang dijalankan atau tidak ada proses yang dijalankan. Betul. Berarti kalau tidak ada proses atau perkara yang dijalankan ya tidak dapat pahala, ya kan? Kalau dosa, kalau semuanya niatnya jahat Ya nggak berarti apa-apa juga. Cuma ada cumanya. Ya kan Allah itu maha mengetahui. Kan bahasanya apabila ada kesombongan sebesar biji zarah sekalipun itu ada hitungannya. Betul. Ya berarti kan otomatis niat juga, niat jelek, niat jahat ya itu ada hitungannya. Tapi bukan tugas kita untuk menjustifikasi atau menilai itu gitu. Itu hak prerogatifnya Gusti Allah. Iya. Begitu kira-kira sahabat setia Cafe Kultum. Niat itu memang penting, tapi harus ada perkara atau perbuatan yang harus dilakukan. Ya. Jadi kalau seumpama niat doang, nggak ada perkara yang dilakukan, kalau itu niatnya bagus ya belum bisa dihitung dapat apa-apa, ya kan? Atau niat jahat, ya kan, meskipun itu belum dilakukan, ya ada perhitungannya mungkin sama Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Kira-kira seperti itu ya? Ya, seperti itu kira-kira. Gitu. Itu kira-kira sahabat setia Cafe Kultum. Ada yang mau ditambahkan nggak, Wi? Kira-kira, Wi?
tentang perkara niat. Ya, pada intinya ya niat itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, jangan sampai salah. Maksudnya ya niat baik ya luruskan niat. Makanya kan bahasanya sering banget tuh luruskan niat. Luruskan soft. Luruskan niat. Maksudnya kita mau ngapain gitu kan. Jadi kalau orang bilang ada keinginan azam, itu azam ya baru azamnya dulu tapi harus kemudian ditingkatkan menjadi niat gitu ya. Jangan sampai niatnya cuma sekedar azam atau keinginan saja tapi tidak disegerakan berbuat yang ditujunya gitu. Ada perbedaan nggak weh sama sedikit pertanyaan melintas langsung dalam otak. Niat sama nazar, Beda. ya kan? Ya, saya nggak tahu perbedaannya. Nazar itu kan nanti kalau saya seumpama gini saya mau nyumbang ini, ya kan? Ternyata orang kejadian. Iya. Nah, seumpama nih saya bisa dapat posisi sebagai direktur. Saya Udah mau kan? nyumbang ini. Ya Udah kan? kan? Ya kaget yang lain. Off the record. Seumpama ya kan. Umpama ya posisi ini mau nyumbang inilah buat masjid. Ternyata nggak kejadian di posisi tersebut. Ya maksudnya udah jadi direktur terus kemudian nggak nyumbang gitu kan? Nggak jadi direktur, Mama kan nggak jadi posisinya itu. Terus yang nggak nyumbang, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, kenapa? Tapi kan udah niat nih, we. Iya niat itu bagus. Niat nazar ya apa sih? Gimana Bukan sih? niat nazar. Jadi kita sudah bernazar. Nazar itu beda sama niat. Nazar itu adalah janjinya. Tapi di dalam nazar itu ada niatnya. Niatnya apa? Ya ketika kita bernazar, ya kita juga niat kan kita sudah mengucap nanti. Kalau saya jadi, kan ada kondisi. Kalau bahasa pemrograman tuh ada if case-nya gitu. Kalau jadi, ya insya Allah mudah-mudahan sih udah dihitung kebaikan ya. Dan itu sebenarnya ada nilai, kalau kita kenal vaksin booster, nah itu ada nilai boosternya. Dengan bernazar, insya Allah sebenarnya kita akan dipermudah untuk menuju sesuatu yang kita cita-citakan. Contoh misalnya, gue dulu punya anak kedua itu. Sampai bernazar saking udah lamanya keluar dari pondok gitu, pengen balik pondok lagi tuh malu atau ya karena udah lama banget nggak ketemu sama abuya sama ibu gitu ya, sampai dinazarkan bahwa kalau anak gua cowok gua mau akikahnya di pondok, dan alhamdulillah anak gua cowok keduanya. Dan akikahnya terjadi di pondok karena nazar itu merupakan hutang yang harus dibayar. Dan salah satu jalan untuk mempermudah apa yang kita cita-citakan. Gitu. Itu nazar. Tapi di dalam nazar itu ya ada niatnya. Ada niatnya untuk apa? Nah, itu. Tuh. Nah, kadang saya takutkan seperti ini, we. Ketika kita bernazar atau kan ada niatnya nih, nggak kejadian, ya kan? Terus kita nggak jadi nyumbang. Berarti itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Kan belum terhitung hutang karena unsur tujuannya belum terpenuhi. Unsur tujuannya belum terpenuhi. Ya. Jadi hutangnya tidak dihitung. Tunaikan pun ya. Tidak dihitung, tidak dibayarkan pun ya serapopo lah. Ya karena belum ada hutangnya kan. Karena belum ada tujuan yang bisa kita capai ya. Kira-kira seperti itu. Itu tadi melintas sebentar. Nazar itu kan niat juga, ya kan. Tapi nazar ada nilai janji, ada nilai hutang. Ada nilai hutang yang apa harus kita bayarkan setelah tujuan kita tercapai. Iya. Kira-kira seperti itu, sahabat Cafe Kultum. Ada tambahan, we? Saya rasa sih cukup di situ ya, karena ya niat memang bahasannya sedikit, tapi balik lagi kalau kita salah kaprah kayak tadi aja. Sholat sudah salah kaprah, niatnya posisinya di mana, dianggap ketika kita ngucap itu niat, ya wallahu alam ya, mudah-mudahan buat yang belum tahu, ya itu dihitunglah, tetap ada kalau bahasanya Gus Baha tuh sholat itu bukan macam-macam, yang penting udah sujud saja itu sudah ada nilainya sendiri gitu. Jadi anggapannya kita mempermudah aja segala sesuatu, jangan dikit-dikit neraka, dikit-dikit dosa gitu. Nah, kalau ngomongin niat ya kecil ya, tapi balik lagi ya, kita harus tahu posisi niat itu di mana. Betul. Ya. Sama seperti misalnya wudu. Niat wudu tuh pas kapan? Pas mau wudu.
Kalau saya diajarinnya pas ini apa? Membasuh muka. Ya, karena rukun pertama wudhu itu adalah membasuh mukanya. Nah, kalau misalnya kumur-kumur sama istinsyaknya itu membersihkan hidung itu sunnahnya. Sunnahnya. Jadi rukun pertamanya adalah Membasuh muka. Niatnya ketika membasuh muka. Nah, betul. kan ada gerakan nggak? Ada kegiatan nggak? Ada. Nah, itulah niat. Gitu. Niat itu dibarengi dengan progres. Kegiatan. Nah, barengi juga dengan kegiatan. Ya kan? Niat doang orang jalan-jalan ya orang oleh opo-opo. Kira-kira seperti itu, sahabat setia Cafe Kultum, tentang niat. Niat itu perkara simpel tapi ternyata ketika dibahas runyem juga ya, dalam ternyata. Seperti itu, sahabat Cafe Kultum. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk saya pribadi. Amin. Semoga Ustadz RW bisa kembali lagi mengisi Cafe Kultum di episode berikutnya. Amin. Dan semoga juga dilancarkan pekerjaannya di Medan. Amin. Jangan lupa ntar kalau udah jadi bos gede di salah satu instansi tetap ngisi Cafe Kultum. Insyaallah. Tetaplah. Amin. Terima kasih Ustadz RW atas waktunya. Semoga bahasan kita yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cafe Kultum tanpa batas.